teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Ani. Hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana gempa bumi. Tahukah teman-teman, Jogja adalah salah satu provinsi yang riskan terhadap bencana gempa bumi. Pada tanggal 27 Mei 2006 silam, Jogja dilanda gempa bumi yang berkekuatan 5,9 skala Richter yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian material. Maka dari itu, mitigasi bencana gempa bumi sangat patut diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Ayo kita belajar sama-sama. Hari ini kita akan belajar bagaimana mitigasi bencana gempa bumi dengan menyanyi, menari, dan juga mendongeng. Disimak baik-baik ya teman-teman. Ikuti aku menyanyi dan menari ya teman-teman. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Bagaimana teman-teman? Seru kan? Sambil menari dan bernyanyi, kita bisa belajar mengenai bagaimana cara mitigasi bencana gempa bumi. Sekarang aku mau menceritakan sebuah dongeng untuk teman-teman semuanya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pada suatu hari, terdapat 4 sekawan. Namanya Budi, Banu, Siti, dan Ayu. Mereka berempat adalah teman satu kelas. Pada suatu hari, mereka sedang belajar di kelas bersama ibu gurunya. Hari itu, mereka belajar tentang mitigasi bencana gempa bumi. Lalu, mereka berempat dan ibu guru belajar mengenai mitigasi bencana gempa bumi dengan menari dan juga menyanyi. Lalu, Ayu berkata begini, "Wah, asik sekali ya teman-teman. Kita sambil menari dan bernyanyi bisa belajar tentang bagaimana mitigasi bencana gempa bumi. Aku sebelumnya belum pernah belajar seperti ini." Lalu Siti pun menyahut, "Ya, benar sekali Ayu. Aku jadi tahu kalau waktu gempa bumi itu kita bisa masuk kolong meja ternyata. Aku kira kolong meja itu cuma buat tempat sembunyi kalau lagi main petak umpet." Begitulah kata Siti. Lalu Banu pun menimpali, Benar juga sih teman-teman. Aku juga sekarang jadi tahu kalau waktu ada gempa, kita tidak boleh berada di dekat jendela ataupun kaca besar. Karena kalau kita ada di dekat kaca, ketika ada gempa, kaca itu bisa pecah. Dan pecahannya itu akan mengenai kita.
itu akan membuat kita menjadi terluka, teman-teman. Begitulah kata Banu. Lalu, Budi pun menyaut, "Oh, biasa aja sih. Tidak usah dihiraukan. Lagi pula, di sini tidak akan ada gempa bumi, seperti yang Ibu Guru bilang." Begitu kata Budi. Teman-teman tidak boleh seperti Budi ya, yang tidak mau mendengarkan apa kata bu gurunya. Nah, selesai pembelajaran itu, mereka berempat pun pulang ke rumah masing-masing. Lalu, teman-teman tahu tidak? Besoknya terjadi gempa bumi di daerah mereka. Mereka berempat sedang libur sekolah. Siti sedang berada di rumahnya, sedang mengerjakan PR sekolah yang diberikan oleh gurunya. Lalu, teman-teman tahu tidak apa yang dilakukan oleh Siti? Siti segera berlindung di bawah kolong meja belajarnya, supaya terhindar dari barang-barang yang berjatuhan dari dinding kamarnya. Lalu, Ayu sedang berada di rumahnya juga bersama ibunya. Apa yang dilakukan oleh Ayu? Kebetulan Ayu sedang duduk di sofa depan di ruang tamu. Ayu segera melindungi kepalanya dengan menggunakan bantal sofa yang ada di sekitarnya, sehingga kepalanya terhindar dari reruntuhan barang-barang yang ada di dinding ataupun di langit-langit rumah. Lalu, di manakah Banu dan Budi berada? Ternyata Banu sedang bermain layang-layang di lapangan. Apakah yang dilakukan oleh Banu? Banu segera menjauhi pohon, tiang listrik, dan bangunan-bangunan yang berpotensi untuk roboh pada saat gempa bumi, supaya Banu tidak terluka. Lalu, di manakah Budi? Ternyata Budi berada di rumahnya. Dia sedang tertidur lelap di kamarnya. Dan Budi sedang sendirian di rumah teman-teman. Lalu pada saat dia bangun dari tidurnya, gempa, 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 tolong, ada gempa. Budi pun sangat panik. Dia tidak bisa meminta tolong kepada siapapun, karena ibu dan bapaknya sedang bekerja, teman-teman. Lalu, Budi tidak menghiraukan apa yang kemarin ibu gurunya katakan untuk melindungi kepala, masuk kolong meja, menjauhi kaca, dan juga lari ke lapangan kalau gempanya sudah reda. Tetapi Budi tidak ingat langkah-langkah seperti itu, teman-teman. Jadilah Budi sangat panik dan ingin keluar dari rumahnya. Tapi apa daya, pada saat Budi ingin keluar dan mencari pintu keluar, Budi tertimpa dus, teman-teman. Dus itu berasal dari atas lemarinya Budi. Au, sakit sekali. Apa ini? Begitulah Budi, teman-teman. Akhirnya gempa pun reda, sehingga Budi dapat keluar dari kamarnya dan mencari tanah lapang untuk berlindung. Teman-teman, kita harus belajar bagaimana menyelamatkan diri pada saat terjadi gempa bumi ya. Tidak boleh seperti Budi yang mengabaikan perkataan dari ibu dan bapak gurunya dan tidak memperhatikan pembelajaran di sekolah. Untuk mengingat langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi, ayo kita menari dan menyanyi sekali lagi. Ikuti aku ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan.
lapangan. Wah, teman-teman hebat sekali karena sudah mengetahui bagaimana cara mitigasi bencana gempa bumi. Sekian dulu ya belajarnya hari ini. Kita belajar kapan-kapan lagi. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.